Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah 7 orang saudari. Mereka semua adalah gadis-gadis cantik nan rupawan, yang tinggal bersama di sebuah rumah kecil peninggalan orang tua mereka, yang telah lama meninggal dunia. Meski hidup tanpa ayah dan ibu, ketujuh bersaudari ini saling menyayangi dan menjaga satu sama lain dengan penuh kasih. Suatu hari yang cerah, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, mencari buah-buahan untuk mengisi persediaan makanan mereka. Mereka membawa keranjang rotan dan berjalan dengan riang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Namun tanpa disadari, mereka telah terlalu jauh masuk ke dalam rimba belantara. Ketika senja mulai turun dan cahaya matahari memudar di balik dedaunan lebat, mereka mulai merasa panik. Tidak ada jalan pulang yang bisa mereka kenali. Ketakutan menyelimuti hati mereka, dan beberapa mulai menangis. Si sulung, yang paling dewasa, berusaha menenangkan adik-adiknya. Ia mengajak mereka tetap tenang dan terus berjalan hingga menemukan tempat berteduh. Setelah menyusuri hutan yang makin gelap, mereka menemukan sebuah rumah besar yang tampak sunyi namun megah. Rasa penasaran bercampur harap membuat mereka mendekat. Namun belum sempat mereka mengetuk pintu, 2 sosok raksasa tiba-tiba keluar dari dalam rumah itu. Tubuh mereka tinggi besar, matanya menyala, dan suaranya menggelegar. Ketujuh gadis itu langsung ketakutan dan bersembunyi di balik semak belukar. Mereka menahan napas, berharap para raksasa itu tak melihat mereka. Dalam kondisi genting itu, seekor burung kenui burung kecil berbulu indah datang membantu. Burung itu memiliki siasat. Ia memasukkan kolang-kaling ke dalam sungai tempat kedua raksasa itu biasa mandi. Saat raksasa mandi, kulit mereka terasa sangat gatal akibat kolang-kaling itu. Mereka menggaruk tubuh mereka tanpa henti. Saat itulah burung kenui muncul dan berkata, ia tahu obat penawarnya. Ia menyarankan kedua raksasa untuk pergi ke puncak gunung, tempat tumbuhnya daun penyembuh gatal yang sangat langka. Tanpa curiga, kedua raksasa pun pergi meninggalkan rumah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh ketujuh gadis untuk keluar dari persembunyian. Mereka merasa lega dan aman. Rumah raksasa itu akhirnya mereka tempati. Masing-masing diberi ruang untuk tinggal, dan halaman depan ditanami jagung agar mereka bisa bertahan hidup. Namun, dari semua saudari, hanya si bungsu gadis paling muda dan paling cantik yang masih peduli pada burung kenui. Ia memberi makan, merawat, dan menaruh kasih sayang pada burung yang telah menyelamatkan hidup mereka. Kakak-kakaknya menolak merawatnya karena takut hasil jagung mereka dimakan burung itu. Suatu pagi, burung kenui menghilang. Di rumah si bungsu hanya tersisa sebutir telur. Gadis itu merasa sedih dan berusaha mencari kemana burung kenui pergi, namun usahanya tak membuahkan hasil. Saat ia kembali ke rumah, ia mendapati seorang pemuda tampan berdiri di halaman. Pemuda itu menenangkan si bungsu dan berkata bahwa ia adalah anak dari burung kenui, lahir dari telur yang ditinggalkan. Ia kini berubah menjadi manusia karena kasih sayang tulus si bungsu. Tanpa ragu, ia mengajak si bungsu menikah. Mereka pun hidup bahagia sebagai suami istri. Kebahagiaan mereka rupanya membuat iri hati kakak-kakak si bungsu. Pada suatu hari, saat si bungsu mencuci pakaian di tepi sungai, ia terpeleset dan jatuh ke dalam arus. Kakak-kakaknya yang berada tak jauh dari sana hanya diam, berharap si bungsu hanyut dan tak kembali. Namun takdir berkata lain. Si bungsu diselamatkan secara ajaib. Ia ditelan oleh seekor ikan besar. Ikan itu kemudian tertangkap oleh seorang nenek tua yang tengah mencari makan di sungai. Ketika hendak memotong ikan, nenek itu merasa heran karena pisau biasa tak mampu membelah tubuh ikan tersebut. Di saat itulah terdengar suara burung yang bernyanyi, "Bolidang-bolidangi pabeli iwa balat." Nenek itu mengerti bahwa ia harus menggunakan daun belidang untuk membelah ikan. Setelah ia melakukannya, betapa terkejutnya ia menemukan seorang gadis cantik si bungsu di dalam perut ikan tersebut. Si bungsu menceritakan semua yang telah terjadi. Terharu, sang nenek memutuskan untuk mengantarnya pulang. Mereka menelusuri sungai dan jalanan rimba selama berhari-hari, hingga akhirnya tiba di rumah si bungsu yang dulu. Saat melihat istrinya kembali, sang suami menyambutnya dengan sukacita. Kakak-kakaknya yang selama ini diliputi rasa bersalah pun menangis dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Dengan hati yang tulus, si bungsu memaafkan mereka semua. Sejak saat itu, mereka kembali hidup bersama dengan damai dan rukun.
Rasa iri dan dengki tak lagi ada di antara mereka. Kisah mereka pun menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran tentang kasih sayang, kejujuran, dan balasan dari kebaikan hati yang tulus.